Apa yang terjadi ketika sebuah kekuatan besar yang runtuh kehabisan tank, kehabisan ide, dan kehabisan waktu? Ternyata beginilah jadinya. Tank Dandelion milik Rusia yang katanya begitu hebat. 4 tahun setelah apa yang seharusnya menjadi penaklukan kilat ke Kyiv, mesin perang Putin yang dulunya ditakuti kini hanya menempelkan batang baja pada tank-tank Soviet tua dan menyebutnya inovasi. Perangkat aneh ini, entah itu T-72, T-80, atau bahkan T-90M yang dibungkus dengan bunga logam hasil las, lebih mirip patung dari besi tua daripada teknologi medan perang. Namun di balik propaganda itu tersembunyi kenyataan pahit. Industri persenjataan Rusia sedang retak, doktrinnya runtuh, dan tank Dandelion mungkin menjadi simbol paling absurd dari kegagalan itu sejauh ini. Jadi, mari kita lihat lebih dekat mengapa bunga baja aneh ini bukan hanya sesuatu yang bisa ditertawakan, tapi juga berbahaya. Tapi Rusia, pertama-tama, mari kita perjelas dulu apa yang sedang kita lihat di sini. Rusia telah kehilangan lebih dari 4.100 tank di Ukraina. Menurut data yang dikonfirmasi secara visual oleh Oryx, sebuah angka yang kemungkinan hanya mewakili sebagian dari kerugian sebenarnya. Itu setara dengan jumlah kendaraan lapis baja yang hancur selama pertempuran Kursk di Perang Dunia Kedua bentrokan yang menandai kekalahan telak pertama Nazi Jerman di front timur. Sejarah tidak pernah benar-benar terulang, tapi pasti memiliki kemiripan. Dan tank-tank Putin terbakar di wilayah geografis yang kurang lebih sama dengan tempat tank-tank Hitler terbakar 8 dekade sebelumnya. Tank Dandelion yang dimaksud tidak muncul begitu saja. Ini adalah upaya putus asa terbaru Rusia untuk menjaga kendaraan lapis bajanya tetap bertahan dan berarti. Untuk memahami situasi saat ini, kita harus melihat evolusi perlindungan tank Rusia. Yang terdengar kurang seperti inovasi militer dan lebih seperti komedi kesalahan dengan konsekuensi fatal. Sebelum membahas lebih jauh mesin perang Frankenstein dari barang rongsokan ini, jika Anda suka pembahasan ini, tekan subscribe ke The Military Show. Kami menguraikan perang modern apa adanya, tanpa basa-basi, tanpa filter, hanya fakta. Sekarang kembali ke Dandelion. Untuk memahami bagaimana kita sampai di sini, kita perlu melihat evolusi perlindungan tank Rusia yang lebih mirip komedi kesalahan dengan konsekuensi fatal daripada inovasi militer. Itu dimulai dengan awal mula tank kura-kura pada pertengahan 2023. Kru Rusia mulai dengan mengelas lembaran logam kasar di atas kendaraan mereka, menciptakan atap darurat yang secara teori akan meledakkan drone first person view yang masuk sebelum mengenai komponen vital. Logikanya sederhana. Jika drone Ukraina menyerang menara tank dari atas, tambahkan 1 lapisan logam agar mereka mengenainya dulu. Dalam praktiknya, modifikasi ini justru menambah berat secara signifikan, sementara tidak banyak memberikan perlindungan nyata pada tank. Selain itu, lembaran logam yang seharusnya menjadi penangkal drone itu cukup tipis, sehingga muatan berongga masih bisa menembusnya dengan mudah. Yang lebih parah lagi, siluet tank yang telah dimodifikasi justru menjadi lebih mudah terlihat oleh pengawasan musuh yang sebagian besar didukung oleh drone. Mirip dengan satuan kamikaze. Operator drone Ukraina beradaptasi dalam hitungan minggu, menyesuaikan sudut serangan mereka atau cukup menggunakan hulu ledak yang lebih kuat. Pada pertengahan tahun 2024, diakui bahwa tank kura-kura tidak lebih dari sekadar tren sesaat yang kemungkinan besar tidak akan diadaptasi ke medan perang di luar Ukraina, dan bahkan di sana pun hampir tidak berpengaruh terhadap kerugian tank Rusia. Sebelum lanjut, kami ingin berterima kasih kepada sponsor hari ini, Private Internet Access, atau dikenal juga sebagai Private Internet Access, penyedia VPN paling transparan di dunia, dipercaya oleh lebih dari 30 juta pengguna di seluruh dunia. Private Internet Access adalah pemimpin dalam privasi online. Setiap kali Anda berselancar di perangkat yang tidak terlindungi, Anda mengirimkan banyak informasi keluar yang bisa dilihat oleh berbagai pihak sebelum sampai ke situs web. VPN menyembunyikan alamat IP Anda dan mengenkripsi koneksi internet Anda, melindungi data Anda
dari Internet Service Provider administrator jaringan, bahkan pengawasan pemerintah. Tanpa VPN, berselancar online itu seperti mengirim pesan pribadi ke grup chat. Orang lain bisa melihat aktivitas Anda, tapi dengan private internet access, semua terlindungi dalam terowongan terenkripsi aman. Kebijakan tanpa LOJ telah terbukti beberapa kali di pengadilan dan diverifikasi oleh audit independen yang dilakukan oleh Deloitte, salah satu perusahaan audit terkemuka di dunia. Selain keamanan, private internet access menawarkan kebebasan nyata di dunia maya, baik saat Anda bepergian ke luar negeri maupun hanya mencoba mengakses konten yang tidak tersedia di wilayah Anda. Private internet access siap membantu Anda. Dengan server di lebih dari 91 negara dan di semua 50 negara bagian Amerika Serikat, private internet access juga mendukung berbagi file P2P dan bekerja dengan semua layanan streaming utama, sehingga Anda bisa menikmati lebih banyak konten dari mana saja. Saya pribadi menggunakan private internet access saat bermain game untuk terhubung ke server lokal dan mengurangi latensi. Ini juga sangat bagus untuk membuka konten khusus wilayah di berbagai platform seperti Netflix, Hulu, dan lainnya. Private internet access tersedia di semua platform utama seperti Windows, Mac Operating System Linux, iOperating System Android, dan lainnya. Dengan satu langganan, Anda bisa melindungi perangkat tanpa batas secara bersamaan. Cocok untuk mengamankan seluruh kehidupan digital Anda. Saat ini, ada penawaran eksklusif untuk para penonton kami. Kunjungi piapn.com/The Military Show, juga tercantum di deskripsi untuk diskon 83% private internet access. Jadi harganya hanya $2.03 per bulan. Anda juga mendapat tambahan 4 bulan gratis. Dan jika Anda masih ragu, mereka menawarkan jaminan uang kembali selama 30 hari dan dukungan pelanggan 24 jam selalu tersedia untuk membantu. Jadi, coba private internet access sekarang juga. Privasi Anda pantas mendapatkan yang terbaik dan bersama private internet access Anda berada di tangan yang tepat. Pada akhir tahun 2025, muncullah tank landak yang dilapisi paku logam dan kabel-kabel yang dirancang untuk menjebak baling-baling drone atau merusak sensor mereka saat mereka turun. Beberapa versi membungkus seluruh badan tank dengan kabel baja seperti semacam kepompong militer. Yang lain dipenuhi batang logam yang menonjol ke berbagai arah, konon untuk menangkap ancaman yang datang. Kementerian Pertahanan Rusia memamerkan kendaraan ini dan mengklaimnya sebagai adaptasi inovatif di medan perang. Namun, landak logam itu punya masalah mendasar yang sama seperti kura-kura. Bahkan lebih parah, tambahan berat yang kadang-kadang melebihi beberapa ton membuat tank yang sudah lamban menjadi sasaran merayap. Ini adalah T-72 dan T-80 yang biasanya digunakan secara luas di lapangan, meskipun berasal dari tahap akhir rekayasa Soviet. Yang lebih buruk bagi landak baja adalah kenyataan bahwa beberapa modifikasi bisa mengganggu sistem pertahanan tank itu sendiri. Kekacauan kabel-kabel itu bisa tersangkut di kubah, mencegahnya berputar dengan baik, atau bahkan menghalangi palka yang digunakan untuk masuk atau keluar dari kendaraan. Pasukan Ukraina dengan cepat menyadari bahwa tank landak bergerak lebih lambat dan memiliki kesadaran situasi yang berkurang, sehingga lebih mudah disergap dengan senjata anti-tank konvensional. Dan pada tahun 2026, kami memiliki Dandelion atau Adovhainchik dalam bahasa Rusia yang baru-baru ini dipatenkan oleh Kementerian Pertahanan Kremlin dengan rasa bangga yang tulus. Desainnya memakai batang logam yang diperkuat dan dilas membentuk penghalang 3 dimensi bertingkat dengan jaring berkekuatan tinggi mengisi celah di antara kelopaknya. Seluruh struktur itu memang menyerupai bunga dandelion. Jika bunga dandelion terbuat dari baja dan dipasang di atas platform senjata bernilai jutaan dolar, konsep di balik dandelion ini sebenarnya cukup masuk akal secara taktis, setidaknya di atas kertas. Ketika drone first person view mendekati tank, seharusnya drone itu terlebih dahulu menyentuh batang terluar, bukan langsung mengenai lapisan baja tank. Hal ini memaksa ledakan terjadi pada jarak yang lebih jauh dari badan tank,
secara teori, mengurangi efektivitas ledakan terhadap kawanan drone. Di medan terbuka, lapisan bercabang dapat meningkatkan kelangsungan hidup dengan membuat Ukraina menghabiskan lebih banyak amunisi untuk setiap penghancuran. Jika dibutuhkan selusin drone untuk melumpuhkan sebuah tank standar, Dandelion mungkin membutuhkan selusin tambahan lagi. Memberi Rusia waktu berharga untuk maju melintasi lahan terbuka, dan itu adalah kata kunci, lahan terbuka. Armor Dandelion hanya masuk akal dalam skenario spesifik di mana tank Rusia menyerbu melintasi ladang menuju posisi pertahanan Ukraina. Hal ini memang menggambarkan sebagian besar taktik Rusia saat ini. Dalam serangan membabi buta, kru bisa mengorbankan mobilitas dan visibilitas demi peluang selamat dari serangan drone berikutnya. Jika doktrin strategis Anda melibatkan mengirim kendaraan lapis baja ke pertahanan yang sudah siap hingga ada yang berhasil menembus, modifikasi apapun yang bisa memperpanjang umur kendaraan beberapa menit saja sangat berharga. Secara teori, Dandelion adalah evolusi langsung dan peningkatan dari mekanisme landak. Dengan mendistribusikan pipa-pipa dalam pola kisi, alih-alih menyebarkan banyak kabel di seluruh bagian tank tersebut masih memiliki sedikit mobilitas dan dapat dikenali. Desainnya seharusnya lebih ringan dan memungkinkan tank menjadi lebih mobile dibandingkan pendahulunya, meskipun lebih lambat dari tank dasarnya. Selain itu, desain ini juga telah diterapkan pada T-90 tank utama Rusia saat ini yang sedang digunakan secara aktif di medan perang di Ukraina. Jadi, ada teori di mana Rusia bisa menggunakan Dandelion untuk mengangkut tank melintasi ladang terbuka dan membuatnya sedikit kurang rentan terhadap drone Ukraina. Namun, begitu ladang terbuka itu berakhir, keterbatasan Dandelion menjadi sangat jelas. Dalam pertempuran perkotaan, desain ini berubah dari inovasi defensif menjadi beban yang sangat berbahaya, dan situasi perkotaan adalah sesuatu yang secara historis selalu menjadi kelemahan Rusia selama perang. Di Ukraina, kota Pokrovsk misalnya telah aktif dikepung sejak Juli 2024. Dan hingga Januari 2026, pasukan Ukraina masih melaporkan bahwa mereka menguasai bagian utara wilayah tersebut dan mencegah Rusia sepenuhnya mengkonsolidasikan serangannya. Ini terjadi karena kelemahan akibat penambahan bobot pada tank yang awalnya dirancang ringan dan mudah bergerak. Perancah logam tersangkut di sudut-sudut bangunan, kabel listrik, dan puing-puing, serta massa tambahan membuatnya lebih sulit untuk bermanuver atau mempercepat laju. Menurut mantan komandan tank Inggris, Kolonel Hamish de Breton Gordon, tank Dandelion juga kecil kemungkinannya untuk bisa melakukan snirdle, istilah militer untuk bermanuver secara diam-diam melalui hutan dan tanah mati untuk mencapai efek kejutan. Meski desain Dandelion lebih tembus pandang dari opsi sebelumnya, tetap perlu menambah jaring di sekitar tank. Perang tank modern mengandalkan optik dan sensor canggih yang memungkinkan kru untuk mengidentifikasi target dari jarak jauh dan menyerang sebelum diserang. Bunga logam Dandelion menciptakan titik buta di seluruh bidang pandang komandan. Penembak kesulitan melacak target yang bergerak melalui labirin batang baja tersebut. Sistem pertahanan tank itu sendiri, termasuk peralatan peperangan elektronik yang dimaksudkan untuk mengacaukan sinyal drone, mungkin efektivitasnya berkurang karena sangkar logam mengganggu penyebaran sinyal. Dari segi mobilitas, beberapa perkiraan menunjukkan bahwa struktur Dandelion menambah beberapa ton baja lagi pada tank yang sudah terbebani oleh modifikasi sebelumnya dan seringkali dijalankan dengan mesin yang sudah terlalu dipaksa akibat perawatan yang buruk. Massa tambahan ini mendorong sistem mekanis hingga ke titik batasnya, dan sangkar tambahan tersebut meningkatkan kompleksitas kendaraan yang secara langsung dapat meningkatkan kebutuhan perawatannya. Menurut para peneliti dari platform Resergam dan Viscovy-Vistun yang menganalisis citra satelit dari fasilitas penyimpanan dan perbaikan, kapasitas perbaikan tank Rusia telah anjlok dari lebih dari 120 kendaraan per bulan pada awal 2022 menjadi hanya 30 hingga 35 pada awal 2025.
Dan inilah hal yang paling mengejutkan. Sangkar Dandelion mungkin justru membuat tank Rusia lebih mudah dihancurkan. Kebalikan dari tujuan desainnya, ukuran dan profil yang jauh lebih besar justru membuat kendaraan jauh lebih mudah terlihat dari jarak jauh. Drone pengintai Ukraina mampu mendeteksi tank Dandelion dari jarak lebih jauh, memberi tim anti-tank waktu lebih lama menyiapkan penyergapan. Siluet khasnya tetap mencolok, bahkan dengan upaya kamuflase. Kolonel de Breton Gordon menyarankan bahwa peningkatan kecil terhadap drone kemungkinan besar akan diimbangi dengan membuat tank menjadi target yang lebih besar dan lebih lambat bagi semua senjata lain dalam persenjataan Ukraina. Dan Ukraina saat ini memiliki persenjataan yang cukup banyak. Selain drone first person view, pasukan Ukraina telah mengumpulkan ribuan rudal anti-tank berpemandu dari pemasok N anti-tank O, termasuk Javelin, N-Law, dan anti-tank 4. Mereka telah menerima tank tempur utama modern yang mengungguli lapis baja Rusia di hampir setiap kategori. Mereka mengembangkan taktik kawanan drone untuk mengalahkan pertahanan kendaraan dengan jumlah besar. Dandelion mungkin bisa menghentikan beberapa drone, tapi operator drone Ukraina menunjukkan kemampuan beradaptasi luar biasa. Mereka sudah mengirimkan seluruh kawanan drone dari berbagai sudut. Taktik ini bisa dimodifikasi secara langsung di lapangan untuk melewati perubahan lapisan pelindung fisik. Jadi, seberapa efektif tank Dandelion ini? Citra satelit dari akhir tahun 2025 hanya menunjukkan beberapa tank yang dilengkapi Dandelion, baik yang sedang diam di gudang maupun di area depo. Belum ada bukti bahwa kendaraan ini benar-benar terlibat pertempuran. Jika nanti dikerahkan, kemungkinan besar akan meraih beberapa keberhasilan awal, karena pasukan Ukraina belum mengoptimalkan taktik untuk konfigurasi khusus ini. Hal ini didukung oleh fakta sederhana bahwa Ukraina juga mengandalkan penggunaan lapisan baja fisik dan jaring sebagai pilihan pertahanan utama, meskipun harus mengorbankan sedikit mobilitas. Jika kedua militer butuh hampir 4 tahun mengembangkan desain dan tetap memakai pelapisan pertahanan fisik, kemungkinan itu solusi terbaik yang ada. Namun keunggulan itu akan bersifat sementara. Ukraina secara konsisten telah menunjukkan kemampuan untuk menganalisis, beradaptasi, dan melawan inovasi Rusia. Dalam beberapa minggu, tank kura-kura berhasil mendapatkan peningkatan daya tahan awal sebelum tim drone Ukraina belajar untuk menargetkan titik lemahnya. Tank Landak, demikian pula, hanya memiliki masa efektif yang singkat. Dandelion kemungkinan besar akan mengikuti pola yang sama. Konteks yang lebih luas membuat obsesi Rusia terhadap sangkar tank menjadi semakin putus asa, menurut Institut Studi Strategis Internasional. Rusia mungkin tidak memiliki cukup tank tempur utama untuk melakukan operasi ofensif yang efektif setelah awal 2026 jika mereka mempertahankan tempo operasional yang sama dan mengalami kerugian yang sebanding. Rusia memulai perang dengan sekitar 3.300 tank yang dikerahkan secara aktif dan antara 5.000 hingga 17.500 tank dalam penyimpanan. Namun, banyak kendaraan yang disimpan kondisinya sangat buruk hingga hampir tidak bisa berfungsi. Dan saat kita memasuki tahun 2026, Rusia telah menghabiskan sebagian besar persediaan yang mudah diaksesnya. Tingkat kehilangan tank lapis baja juga secara bertahap meningkat, meskipun jumlah kendaraan di medan perang semakin sedikit, sebuah situasi paradoks yang dijelaskan oleh berkurangnya kepadatan lapis baja. Tank-tank yang tersisa jadi target lebih mudah, seperti kekebalan kelompok tapi terbalik. Saat jumlah tank yang saling melindungi berkurang, tiap kendaraan yang tersisa jadi lebih rentan terhadap serangan drone terkoordinasi. Produksi dalam negeri Rusia tak mampu menutupi kerugian ini. Perkiraan menunjukkan bahwa Rusia dapat memproduksi sekitar 250 tank modern setiap tahun, termasuk T-72, T-80, dan T-90 yang telah ditingkatkan. Sementara itu, mereka kehilangan tank lebih dari 3 kali lipat dari jumlah itu. Hambatan produksi semakin parah jika Anda memperhitungkan kapasitas perbaikan. Rusia memulai perang dengan menarik tank-tank dalam kondisi terbaik dari gudang, yang hanya memerlukan perbaikan minimal. Sekarang mereka hanya tersisa kendaraan
yang telah terpapar cuaca Siberia selama puluhan tahun. Banyak yang kehilangan komponen penting karena sudah diambil bertahun-tahun lalu untuk membuat tank lain tetap berjalan. Hal ini semakin diperparah oleh fakta bahwa Rusia terpaksa mengeluarkan kendaraan dari museum yang sudah lama tidak digunakan. T-62 mulai muncul di garis depan pada Mei 2022, mengejutkan para analis yang menganggap tank-tank itu sudah usang menurut standar modern apapun. Pada November 2024, Rusia benar-benar mengerahkan T-34 kendaraan era Perang Dunia II yang seharusnya hanya ada di buku sejarah. Pemandangan tank berusia 80 tahun yang dikirim untuk melawan sistem senjata modern sudah cukup menjelaskan tentang krisis peralatan yang dialami Rusia. Tank Dandelion sangat cocok dengan narasi keputusasaan industri ini yang berpura-pura sebagai inovasi. Ini bukan terobosan teknologi, bahkan bukan rekayasa teknik yang benar-benar cerdas. Ini mengambil tank yang sudah ada, yang bahkan Rusia hampir tak mampu kehilangannya, lalu mengelas besi tua di atasnya dengan harapan lapisan pelindung tambahan bisa menggantikan kualitas desainnya. Perencana militer Rusia pada dasarnya hanya mengandalkan kekuatan baja dan berharap hukum fisika mendukung mereka. Namun, inilah yang dilupakan Rusia atau mungkin belum pernah mereka pelajari. Desain tank selalu tentang menyeimbangkan 3 faktor yang saling bersaing. Kekuatan tembak adalah kemampuan tank menghancurkan ancaman, sedangkan perlindungan kemampuan bertahan dari tembakan musuh. Mobilitas, kemampuan tank untuk bermanuver secara efektif. Tank Dandelion melemahkan ketiganya secara bersamaan. Meriam utama 125 mm T-90 yang sangat kuat menjadi jauh kurang efektif ketika penembaknya hampir tidak bisa melihat melalui sangkar logam untuk mengincar target. Di sisi lain, penambahan rangka ini mungkin membuat tank sedikit lebih efektif terhadap satu ancaman tertentu, yaitu drone first person view, namun tidak jelas pengaruhnya terhadap senjata konvensional. Dalam pertempuran tank tradisional, biasanya yang menembak lebih dulu menang, meski lapisan baja tebal, karena sebagian besar tank punya amunisi penembus baja. Itu dapat menembus beberapa inci logam lagi. Dalam kasus ini, mobilitas dan kesadaran situasi yang berkurang di medan perang menjadi kelemahan tank tersebut. Jadi, mari kita selami inti permasalahannya. Perkembangan ini sepenuhnya disebabkan oleh perbedaan mendasar dalam cara Rusia dan Ukraina mencoba menghadapi serangan drone satu sama lain. Seperti yang mungkin Anda duga, Rusia terutama menggunakan penghalang fisik, tetapi militer Barat menghadapi ancaman drone melalui inovasi teknologi yang nyata. Britania Raya, Amerika Serikat, dan anggota NATO lain tengah mengembangkan sistem peperangan elektronik untuk mengacaukan sinyal drone, sehingga mencegahnya mencapai target sejak awal. Sistem perlindungan aktif atau sistem perlindungan aktif dapat secara otomatis mendeteksi dan menembak jatuh ancaman yang datang, baik itu drone maupun rudal anti-tank, dengan biaya hanya beberapa dolar per intersepsi. Israel telah menggunakan teknologi sistem perlindungan aktif dengan hasil yang sangat baik, dan tank generasi berikutnya dari Barat akan memasukkan sistem ini sebagai perlengkapan standar. Jika Anda bisa mengalahkan puluhan drone otomatis tanpa mengurangi kemampuan tank, berarti masalah telah terpecahkan. Ketika Anda mengelas bunga logam ke menara Anda dan menyebutnya inovasi, Anda telah mengakui kekalahan. Respon internasional terhadap tank Dandelion berkisar dari kebingungan hingga ejekan. Beberapa media yakin tank itu mungkin sukses sedikit di awal, tapi mayoritas sepakat ini hanya langkah lambat menuju ketidakrelevanan seperti desain sebelumnya. Tetap saja ada pelajaran penting di sini. Di luar tontonan yang absurd, tank Dandelion menunjukkan betapa cepatnya peperangan modern dapat membuat platform senjata mahal menjadi usang. Drone seharga ribuan dolar bisa mengancam tank jutaan dolar, secara signifikan mengubah perhitungan di medan perang. Militer yang lebih cepat beradaptasi dengan realitas baru ini, kemungkinan besar dengan memimpin peningkatan teknologi baru, akan mendominasi. Ukraina mempelajari pelajaran ini lebih baik dari negara lain. Taktik perang drone mereka telah berkembang dari pengintaian dasar menjadi operasi pemburu-pembunuh yang canggih. Dari serangan individu hingga serangan kawanan
yang terkoordinasi. Mereka membangun industri yang fokus pada pengembangan dan penyebaran drone secara cepat, mengubah desain setiap beberapa minggu sesuai masukan dari medan perang. Pasukan Ukraina telah menunjukkan bahwa inovasi bukan soal memiliki anggaran pertahanan terbesar atau teknologi awal yang paling canggih, melainkan tentang adaptasi tanpa henti, pemecahan masalah secara kreatif, dan kemauan untuk meninggalkan pendekatan yang tidak berhasil. Sementara itu, Rusia terus membuat kandang yang lebih besar. Tank Dandelion hanya inovatif dalam arti yang paling dangkal. Memang, desainnya berbeda dan tidak biasa, tapi jika Anda memperhatikannya dengan saksama, Anda masih bisa melihat tank kura-kura asli yang terlihat dengan semua masalah mobilitasnya. Dan ketika Anda membandingkannya dengan landak, perbedaannya tampak semakin kecil, dan desainnya paling bagus hanya merupakan solusi parsial. Pada dasarnya, tank tidak pernah dirancang kebal terhadap drone, itu memang bukan bagian dari platformnya. Ukraina dan Rusia sejak awal sepakat bahwa tank saja tak bisa memenangkan perang. Masalahnya, Rusia tampaknya enggan mengakui fakta tersebut. Mereka justru terus mengirim peralatan yang sedikit dimodifikasi ke garis depan, sekaligus kehilangan personel. Mereka tak bisa menggantikan tank Dandelion dan itu tak akan berubah. Ini mungkin bisa memberi Rusia beberapa bulan lagi kemampuan ofensif, beberapa mil lagi wilayah Ukraina yang hancur, tapi itu tidak akan membalikkan arah perang yang telah menguras kapasitas militer Rusia dan menghancurkan masa depan ekonominya. Saat sejarawan meninjau konflik ini, tank Dandelion kemungkinan akan jadi simbol, bergabung dengan kura-kura dan landak dalam galeri langkah putus asa yang menandai akhir era Rusia sebagai kekuatan militer super. Ini akan menjadi pengingat bahwa dalam peperangan modern tidak ada pengganti untuk inovasi teknologi yang nyata, taktik yang adaptif, dan doktrin militer yang didasarkan pada kenyataan, bukan propaganda. Para pencipta T-34 legendaris, tank yang membantu mengalahkan Nazi Jerman dan membentuk doktrin lapis baja Soviet selama beberapa generasi, pasti akan ngeri melihat warisan mereka menjadi seperti ini. T-34 berhasil karena mampu menyeimbangkan daya tembak, perlindungan, dan mobilitas lebih baik daripada lawan-lawannya. Tank ini mudah dirawat, bisa diproduksi massal, dan efektif digunakan kru berlatih minimal. Tank ini mewujudkan prinsip-prinsip desain tank yang baik, yang sekarang telah ditinggalkan oleh Rusia demi patung logam improvisasi yang gagal di setiap aspek dasarnya. Jadi, ya, tank Dandelion memang absurd, tapi juga tragis, membuka mata, dan pada akhirnya memberikan pelajaran. Ini menunjukkan akibat ketika kebutuhan militer berbenturan dengan keterbatasan industri, saat propaganda menuntut solusi yang tak dapat dipenuhi rekayasa teknik. Ketika para pemimpin suatu negara memutuskan untuk berperang, padahal pada dasarnya mereka tidak bisa memenangkannya. Tank Dandelion adalah mesin perang Putin dalam skala kecil, putus asa, tidak efektif, dan sudah pasti akan gagal. Terima kasih telah menonton. Untuk memahami bagaimana Ukraina berusaha menang tanpa tank, simak analisis kami tentang pasukan robot baru yang akan mereka bangun dalam beberapa tahun ke depan. Dan jika Anda ingin tetap mengikuti perkembangan evolusi peperangan modern dan taktik yang mengubah pertempuran abad ke-21, berlanggananlah The Military Show untuk video harian.